Halo kawan-kawan, gue mau nanya nih sama lo. Pernah gak sih lo nasehatin temen lo, atau mungkin lo sendiri yang dinasehatin? Nasihatnya kayak gini nih, bro, lo harus optimis ya, lo pasti bisa kok. Atau, optimis aja deh, karena ini semua pasti ada hikmahnya, lo pasti bisa lewatin ini semua gitu ya. Nah, kalau ternyata kita sering atau pernah dalam posisi itu, gue ingin nanya juga nih, kira-kira gimana sih caranya kita untuk melakukan satu hal yang disebut dengan optimis itu? Nah, ini pertanyaan yang kadang ya juga ya. Gimana caranya kalau ternyata optimis itu sebenarnya kayak gimana caranya? Gue tahu optimis itu apa, tapi caranya kayak gimana? Nah, di sini mungkin penting sharing-sharing kita hari ini tentang optimis dan pesimis, yang mana kadang kita nggak tahu optimis itu apa sebenarnya dan pesimis itu apa gitu. Nah, simpelnya yang gue cari tahu gitu dari sharing-sharing dan diskusi-diskusi dari forum grup diskusi juga, dan banyak hal-hal yang bisa gue ambil tentang optimis dan pesimis ini, gue ringkas hari ini buat lo semua. Yaitu optimis itu adalah melihat kesempatan dalam kesempitan. Adapun pesimis itu adalah melihat kesempitan dalam kesempatan. Ini memiliki satu hal yang memiliki perbedaan yang sangat jauh. Bener nggak? Jauh banget kan? Kata-katanya sama, cuman diputar balik aja. Kalau optimis, lo lihat nih, lo dalam keadaan sulit, lo dalam keadaan banyak musibah, banyak masalah gitu, dalam kegalauan, but kamu melihat sebuah kesempatan yang ada di tengah-tengah itu semua. Nah gitu, itu optimis. Nah, adapun pesimis, karakternya itu biasanya adalah selalu memberikan pernyataan yang mana tiba-tiba lo atau orang lain gitu ya, tiba-tiba berpikir begini, ya udah deh, gue terima aja apa adanya. Ya udah deh, dagangan gue hancur nggak apa-apa lah, karena mungkin emang udah takdirnya aja deh, atau lain sebagainya gitu kan. Nah, hal-hal yang terjadi ini mungkin biasa saja di mata sebagian orang, tapi mungkin di mata sebagiannya lagi ini adalah sesuatu yang sangat fatal untuk keberhasilan kita di masa mendatang. Nah, kita harus tahu bersama-sama bahwa optimis ini memang bagus, tapi cara yang kita lakukan kadang kita tidak tahu. Nah, tadi gue udah sebutin nih sedikit kalau karakter orang pesimis itu adalah suka memberikan pernyataan gitu kan sama dirinya sendiri. Nah, tinggal kita tahu gimana caranya optimis itu, gimana caranya. Nah, adalah dengan cara kita melakukan step yang lebih tinggi daripada memberikan pernyataan, yaitu memberikan pertanyaan pada diri kita sendiri. Nah, ini kawan-kawan yang penting mungkin kita sampaikan hari ini, bahwa ternyata antara pernyataan dan pertanyaan memiliki efek yang berbeda, memiliki efek yang sangat jauh dan sangat berpengaruh terhadap diri kita. Ketika kita melakukan atau berpikir pesimis atau memberikan pernyataan pada diri kita saja, secara nggak langsung diri kita, otak kita, bahkan hati kita berhenti di situ saja, dalam satu posisi yang tidak akan berubah, stagnan, beku, jumud, udah di situ aja, karena tidak ada trigger atau pecutan-pecutan lain untuk diri kita, untuk otak kita nggak ada, karena kita selalu memberikan pernyataan. Ya udahlah, rezeki gue cuma segini, udah. Ya udahlah, gue mungkin emang orangnya layak untuk dibully, emang gue emang menyedihkan sih orangnya, udahlah gue gak bisa apa-apa lagi, wah susah nih kalau kayak gini. Kadang kita kayak gitu, cuman memberikan pernyataan. But kalau kita mau jadi orang optimis adalah kasih step berikutnya, kasih langkah berikutnya buat diri kita. Apa? Kasih pertanyaan kepada diri kita masing-masing gitu. Oke, kita dalam satu musibah, oke kita dalam kegalauan, oke kita dalam sebuah penyesalan yang tiada tara gitu, tiada henti-hentinya. But ketika kita mau melangkah untuk menjadi optimis adalah dengan cara yang tadi, yaitu kasih pertanyaan. Oke, gimana caranya? Oke, what next? Oke, how? Oke, dan lain sebagainya. Pertanyaan-pertanyaan itu yang akan membuat diri kita terpecut gitu dan terpacu untuk menjadi lebih baik, bergerak maju, dan tidak hanya berhenti di satu titik dan satu posisi saja. Maka orang-orang yang berhasil di luar sana, mereka bukan hanya menerima keadaannya, mereka tidak puas dengan keadaannya, tapi mereka selalu memberikan pertanyaan kepada dirinya. Contoh ringkas deh yang gampang, ketika lo sendiri dagang atau jualan, mau online mau offline serah lo dah. Cuman namanya dagang nih, fluktuatif kan, ada naik ada turun. Nah, ketika turun ini, ketika kita sering banget gitu untuk
mengalami sebuah keadaan nggak ada pembeli gitu kan. Lalu kemudian ketika itu kita bilang sama diri kita, ya udahlah rezeki gue cuman segini mungkin. Ya udahlah mungkin memang pembelinya lagi nggak ada. Udah gitu doang. Tapi orang-orang optimis dan orang-orang hebat di luar sana, ketika itu terjadi, ketika tidak ada pembeli, ketika penjualannya tidak meningkat, mereka bukan hanya memberikan pernyataan, but mereka menanyakan, oke, bagaimana caranya supaya penjualan saya meningkat? Bagaimana caranya supaya profit saya naik lagi dan naik lagi? Nah, inilah perbedaan yang sangat penting. Yang akhirnya ketika pertanyaan itu kita sampaikan pada diri kita, secara tidak langsung otak kita itu bergerak dengan cepat, bergerak untuk mencari jawaban dan bergerak untuk melangkah lebih baik lagi dari sebelumnya. Nah, inilah sebuah hal yang menjadi perbedaan penting dari orang-orang yang bijaksana, dari orang-orang yang sukses, dari orang-orang yang berhasil mengatur dan mendidik dirinya adalah dengan sering-sering memberikan pertanyaan pada dirinya. Maka kalau lo ternyata lebih sering pesimis, lebih sering banyak mengeluh dan memberikan pernyataan sama diri lo, ya lo tinggal melangkah selanjutnya aja. Yakni lo harus menjadi orang yang optimis dengan cara kasih pertanyaan sama diri lo. Gimana caranya supaya lo lepas dari kegalauan ini? Gimana caranya supaya lo jadi orang yang sukses? Gimana caranya supaya lo lepas dari kegagalan-kegagalan yang terjadi sama diri lo? That's why ini penting untuk kita sampaikan pada hari ini, supaya kawan-kawan muda pada hari ini pun mereka memiliki sifat dan sikap yang optimis, selalu memberikan pertanyaan sama diri mereka masing-masing, yang akhirnya itu akan memecut dan memacu diri mereka untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. So, lo mau nggak jadi orang yang optimis?